Shalom saudara-saudara. Selamat hati tanpa mengurangi rasa hormat pada ketulusan dan hadirat Allah, saya mohon izin untuk mengambil diri. Barangkali masih pada momentumnya kalau saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita sepanjang tahun 2025 yang sudah kita masuki selama 19 hari ini. Nah, tema khotbah pada saat ini adalah pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Umat yang saya kasih dalam nama kita Yesus Kristus, kehidupan sering memperhadapkan kepada kita pilihan-pilihan. Ada pilihan-pilihan yang mudah sehingga kita akan begitu cepat untuk menentukan pilihan itu. Ada juga pilihan-pilihan yang sulit yang membuat kita berada dalam keadaan dilematik untuk menentukan pilihan. Nah, untuk keadaan yang seperti itu tentu kita membutuhkan kebijaksanaan agar supaya kita tidak salah memilih. Nah, pilihan juga diperhadapkan oleh Musa kepada umat Israel. Umat Israel itu telah membara selama 40 tahun di padang gurun setelah mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Barangkali low-nya dikurang sedikit supaya agak aktif low. Dan setelah 40 tahun membara di padang gurun, maka sekarang mereka sudah berada di perbatasan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan akan menjadi milik mereka dan mereka siap untuk memasukinya. Di perbatasan itu, Musa pemimpin mereka menyampaikan pidato yang sangat panjang. Dan teks yang kita baca ini adalah merupakan bagian dari pidato itu. Katakanlah itu semacam sebuah pidato perpisahan. Dan di dalam pidato itu, Musa mengajukan dua pilihan kepada umat Israel. Dua pilihan itu yaitu A. Kehidupan, keberuntungan atau kesejahteraan dan berkat. B. Kematian atau kecelakaan atau kesialan atau penderitaan. Ini dua pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Selain daripada mengajukan dua pilihan ini, Musa juga mengajukan implikasi dan konsekuensi dari tiap pilihan itu. Pertama, implikasi. Memilih A atau memilih kehidupan, implikasinya ialah hidup mengasihi Tuhan, berjalan dalam terang firman Tuhan, dan berpegang pada perintah-perintah serta ketetapan Tuhan. Sedangkan memilih B, kematian, implikasinya ialah yang sebaliknya dari yang tadi, yaitu hidup di dalam dosa, hidup di dalam penyembahan berhala, dan cara-cara hidup kekafiran dari bangsa-bangsa kafir yang ada di Kanaan atau di sekitar mereka. Sekarang konsekuensi. Memilih A, memilih kehidupan. Konsekuensi ialah diberkati dengan umur panjang, dengan berkat yang limpah, tanah yang subur, ternak yang banyak, dan bahkan kehidupan yang berbahagia. Tetapi jika memilih B, kematian, berarti konsekuensinya adalah kebinasaan,
kehancuran, penderitaan, dan bahkan penghukuman kekal di dalam murka Allah. Itu implikasi dan konsekuensi dari tiap pilihan ini. Nah, pilihan ini jelas sekali, saudara-saudara. Ini bukan pilihan yang sulit, yang membuat umat itu mengalami dilematis. Bukan, ini pilihan yang mudah saja. Dan orang yang waras pasti akan memilih kehidupan. Tanpa suruh dipilih, tanpa diperintahkan, pasti akan memilih kehidupan. Dengan implikasi dan konsekuensi. Namun, herannya Musa masih, meskipun pilihan ini sedemikian mudah bagi mereka, Musa masih memberikan himbauan, arahan untuk apa? Musa katakan, pilihlah kehidupan. Bukannya sekedar himbauan, arahan, tetapi bahkan perintah yang tegas. Hari ini kuperintahkan kepadamu untuk memilih kehidupan, untuk mengasihi Tuhan Allahmu, berjalan dalam kehendak-Nya, dan berpegang pada perintah dan ketetapan-ketetapan-Nya. Diperintahkan untuk memilih kehidupan. Tidak perlu sebenarnya. Ini pilihan yang mudah sekali, tapi masih diberikan arahan dan bahkan perintah yang tegas untuk memilih kehidupan. Dan bahkan bukan hanya arahan dan perintah, melainkan Musa juga mengajukan kepada mereka desakan. Perhatikan dalam perikop pembacaan kita ini, ada 5 kali kita temukan Musa menyebut pada hari ini. Sampai 5 kali Musa mengatakan pada hari ini. Musa mendesak pada hari ini juga. Pilihlah kehidupan, kasihilah Tuhan, berpeganglah pada perintah-Nya. Atau dengan kata lain, sebelum kalian memasuki tanah Kanaan yang berlimpah berkat itu, pada hari ini jangan tunggu-tunggu, jangan lama-lama. Segera tinggalkan kehidupan yang kau jalani di luar Tuhan dan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mengasihi Dia dan berpegang pada perintah-perintah-Nya. Itu maksudnya, saudara. Jadi mengapa sampai meskipun pilihan itu begitu mudah, tidak perlu diarahkan, tidak perlu diperintah sebenarnya. Hanya orang yang goblok yang akan memilih kematian. Hanya orang yang tidak waras yang akan memilih kematian. Tetapi mengapa Musa harus memberikan himbauan, arahan, perintah bahkan desakan? Ceritanya begini, saudara-saudara. Jadi umat Israel ini adalah umat yang keras hati, umat yang tegar tengkuk. Telah jelas di mata mereka sebenarnya bagaimana kuasa dan keperkasaan Tuhan yang sangat hebat itu. Sangat jelas di mata mereka bagaimana tulah-tulah yang hebat yang Tuhan turunkan bagi bangsa Mesir, yang akhirnya pada tulah ke-10 Firaun dan pemerintah Mesir mengizinkan Israel keluar dari perbudakan mereka. Telah sangat jelas di mata mereka akan kedahsyatan laut terberau yang terbelah menjadi 2. Jelas di mata mereka bagaimana pemeliharaan Allah yang ajaib atas mereka. Tiang awan di siang hari, sehingga meskipun hidup di padang gurun itu sangat panas dan kering, tetapi mereka boleh mengalami keadaan yang sejuk di bawah tiang awan itu. Tiang api di malam hari, sehingga meskipun hidup di padang gurun di malam hari dingin luar biasa, tetapi ada tiang api yang menghangatkan. Sangat jelas di mata mereka bagaimana keajaiban Tuhan memberi mereka makan. Roti mana di pagi hari, burung puyuh di petang hari. Sangat jelas di mata mereka bagaimana Tuhan melindungi mereka
sehingga meskipun mereka bangsa budak, tidak pernah berlatih militer, tidak tahu apa-apa ilmu dan praktek tentang perang, tetapi begitu bangsa-bangsa yang hebat militernya datang menyerbu mereka, mereka bisa dikalahkan oleh bangsa budak ini. Telah sangat jelas di hadapan mata mereka bagaimana kuasa, keperkasaan dan keajaiban Tuhan mereka. Namun demikian, berkali-kali umat Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Masih di kaki gunung Sinai, mereka sudah membuat patung lembu emas dan menyembah patung itu. Berkali-kali mereka mengeluh, berkali-kali mereka meninggalkan Tuhan, berkali-kali mereka memberlomba kepada Tuhan. Maka ketika mereka berada di perbatasan tanah Kanaan di tepi sungai Yordan, dalam persiapan memasuki tanah Kanaan, Tuhan memakai Musa untuk menyampaikan kepada mereka firman Tuhan, yang di dalamnya ada ajakan, ada panggilan untuk memilih Tuhan, untuk hidup bersama Tuhan, untuk hidup dalam persekutuan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan hidup di dalam terang firman-Nya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka akan memasuki tanah Kanaan. Di Kanaan itu ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa kafir penyembah berhala. Mereka bisa terpengaruh oleh bangsa-bangsa kafir penyembah berhala. Mereka bisa terpengaruh dan menjadi sama dengan mereka. Mereka bisa terpengaruh dengan cara hidup yang fasik dan berdosa dari bangsa-bangsa kafir ini. Padahal 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, yang sebenarnya normalnya dari Mesir menuju ke Kanaan hanya 2 tahun paling lama, paling cepat 1 tahun dengan berjalan kaki santai-santai, paling lama 2 tahun, tapi harus 40 tahun. Karena apa? Karena mau memproses mereka, Tuhan mau membimbing mereka, yaitu dengan membuat, kalau mereka sudah meninggalkan Mesir, maka di padang gurun Tuhan mau membuat Mesir keluar dari mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi pola hidup Mesir, berhala-berhala Mesir masih mereka bawa. Pola religiusitas, pola kepercayaan agamawi mereka masih seperti bangsa Mesir penyembah berhala. Maka 40 tahun di padang gurun Tuhan memproses mereka untuk membawa mereka Mesir keluar dari mereka, agar supaya mereka hanya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, membuang segala macam bentuk penyembahan berhala serta cara-cara hidup Mesir, dan agar supaya mereka berbeda dengan Mesir, tetapi juga ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka berbeda dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di tanah Kanaan. Beda dengan Mesir dulu, beda dengan bangsa-bangsa kafir sekarang. Dan itulah sebenarnya pesan dari 2 lagu tadi. Hidup baru, datang kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan, alami hidup baru. Hidup baru artinya hidupku yang sekarang ini sudah berbeda dengan hidupku yang dulu, berbeda dengan Mesir, hidup di dalam dosa. Tetapi juga hidupku yang sekarang ini berbeda dengan cara hidup dunia pada umumnya, berbeda dengan cara hidup bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar, berbeda dengan cara hidup dunia pada umumnya yang ada di sekitar kita. Itu artinya hidup baru, saudara-saudara. Dan itu yang Tuhan mau dialami dan terjadi kepada bangsa Israel. Maka dikatakan, pilihlah kehidupan. Betapa bodohnya orang yang memilih kematian. Akan tetapi pilihan ini juga diperhadapkan kepada umat percaya sepanjang zaman, termasuk kepada kita yang berada di minggu-minggu awal tahun 2025 ini. Kepada kita ada panggilan yang kudus dari Tuhan. Pilihlah kehidupan, dan berarti hidup mengasihi Tuhan, berjalan dalam terang firman,
agar supaya kita boleh mengalami kehidupan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Prinsipnya sebenarnya sama dengan firman Tuhan yang kita baca dan kaji pada 2 minggu yang lalu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Berbahagialah yang tidak memilih kematian, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak berjalan, tidak berdiri berarti berhenti, dan tidak duduk. 3 hal ini kalau kita cermati adalah merupakan distorsi, kemerosotan hidup di dalam dosa. Kehidupan di dalam dosa akan mengakibatkan kita mengalami distorsi, yaitu berjalan dalam dosa, berhenti berdiri di dalam dosa, duduk di dalam dosa. Berjalan artinya bahwa memang sejak nenek moyang pertama kita dan Hawa jatuh dalam dosa, kita sudah berada di jalan dosa. Kita terus berjalan di dalam dosa. Akan tetapi ada satu segmen kehidupan, dimensi kehidupan di dalam diri setiap manusia yang membuat manusia itu merasa ada yang kuasa, ada yang ilahi, yang menuntut kehidupan yang benar. Apalagi ketika yang Maha Kuasa itu telah menyatakan diri secara nyata-nyata dalam wujud manusia di dalam Yesus Kristus. Apalagi yang Maha Kuasa itu telah menyatakan diri dan membawa jalan yang baru, jalan yang benar, sehingga Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sudah ada jalan yang benar, tapi kita berjalan di jalan yang jahat, jalan yang berdosa, jalan yang fasik. Lalu kemudian berhenti dan berdiri. Seharusnya berhenti untuk apa? Berhenti untuk berbalik, belok, pindah ke jalan yang benar. Karena Dia memanggil kita untuk meninggalkan jalan yang lama itu. Tetapi sayang sekali, begitu berhenti, bukannya berbalik, tetapi malah duduk di situ. Duduk di dalam dosa, jadi permanen di dalam dosa. Begitu mencintai dosa, untuk selamanya hidup di dalam dosa. Dan kalau sudah duduk di situ, mencintai dosa, hidup di dalam dosa, tidak akan pernah dapat berdiri lagi untuk kembali dan berpindah ke jalan yang benar. Hanya oleh anugerah Allah hal itu dapat terjadi. Oleh karena itu, pilihlah kehidupan, pilihlah hidup yang mengasihi Tuhan, dalam persekutuan dengannya, taat pada kebenaran firman Tuhan, agar supaya berbahagia, hidupmu diberkati di tahun 2025 yang baru kita masuki ini, dan bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Maka dikatakan sampai pada keturunan-keturunan keberkatan itu dialami. Tetapi kalau engkau memiliki kematian, itu berarti penderitaan, kehancuran, dan kebinasaan. Mungkin awalnya adalah kesenangan, mungkin awalnya adalah kenikmatan, tetapi pada akhirnya akan mengalami penderitaan, kehancuran, dan kebinasaan. Bahkan kebinasaan malah api kekal yang bernyala-nyala. Saudara, kita tahu peristiwa kebakaran yang tragis sekali di Los Angeles, Amerika Serikat. Sangat tragis. Banyak orang yang tewas dan hampir 10.000 gedung yang hancur terbakar oleh api, dan itu masih berlangsung sampai hari ini. Sangat tragis oleh karena api turun dari hutan di belakang kota Los Angeles, Hollywood, dan bahkan terlihat dalam video-video api keluar dari dalam tanah itu mungkin gas. Yang karena ada titik-titik api, maka gas itu langsung juga mengakibatkan terjadi kobaran api
Dan bahkan dalam video saya lihat api seperti turun dari alam itu. Luar biasa sekali. Sangat tragis. Sebagian orang mengatakan itu terjadi oleh karena 2 hari sebelumnya dalam sebuah ajang bergengsi internasional yang namanya Golden Globes, orang-orang yang mengikuti acara Golden Globes menghina Tuhan, melecehkan Tuhan. Sampai ada polling, banyak orang memilih artis dan yang memilih Tuhan nol. Dan mereka ketawai itu. Maka sebagian orang di dunia ini mengatakan ini adalah teguran Tuhan agar supaya mereka bertobat, agar supaya mereka sadar Tuhan itu harus dihormati, harus dimuliakan, bukan dihina, bukan dilecehkan. Kalau kita membaca kisah tentang Imam Eli, anak-anaknya tidak menghormati Tuhan, dan Imam Eli sendiri tidak mengajari anak-anaknya menghormati Tuhan. Maka tidak lama kemudian anak-anaknya itu tewas di medan peperangan. Mendengar kisah anak-anaknya tewas di medan peperangan, Imam Eli jatuh dari kursi, patah lehernya, tewas seketika juga. Jadi hati-hati dengan cara hidup yang tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai kita memilih kematian, yaitu hidup di dalam dosa, berkanjang di dalam dosa. Karena akibatnya adalah penderitaan, kehancuran, kebinasaan. Mazmur mengatakan orang yang fasik bagaikan sekam. Mazmur 1. Sekam itu adalah kulit gandum yang meskipun sudah terkumpul banyak diambil segenggam, kalau ada sedikit angin saja begitu dilepas dia akan terbang hilang. Artinya orang fasik itu hanya sementara saja. Mungkin hari ini berkuasa, mungkin hari ini ekonominya bagus, mungkin sekarang kaya raya, tapi seperti sekam kemudian akan hilang lenyap. Sementara saja akan berganti dengan penderitaan, kebinasaan. Bagaikan sekam, sekam itu ringan sekali, tidak ada bobotnya. Orang fasik itu tidak ada bobot imannya, tidak ada bobot kerohaniannya, tidak ada bobot kebaikannya, ringan sekali, sehingga dikatakan tidak akan tahan dalam penghakiman. Tidak ada alasan-alasan yang akan membela mereka. Tidak akan tahan di tengah-tengah persekutuan orang benar. Oleh karena orang benar mewarisi berkat, mewarisi kebahagiaan, mewarisi hidup kekal. Sementara orang fasik akan dibinasakan. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah memilih kematian. Jangan pernah untuk memilih dosa. Pilihlah kehidupan, dan berarti itu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Yang terakhir, pilihan yang jelas dan mudah sudah diperhadapkan kepada umat Israel. Tetapi apakah mereka memilih kehidupan? Kenyataannya, beberapa puluh tahun kemudian Tuhan menghukum mereka menderita dalam pengasingan di negeri Babel. Ternyata meskipun pilihan itu jelas, mudah, tidak sulit, tidak dilematis, tetapi Israel dan keturunannya memilih kematian. Kita tahu bersama raja-raja Israel, baik Israel Utara, Israel Selatan, Yehuda, menyembah berhala. Ada 1-2 raja yang bertobat seperti Usia, seperti Hizkia. Tetapi kemudian keturunannya mereka lagi hidup dalam penyembahan berhala, mempraktikkan ketidakadilan, hidup di dalam dosa dan kefasikan. Tuhan mengutus para nabi, hamba-hamba Tuhan untuk menegur, memanggil supaya bertobat, hidup baru, kembali kepada Tuhan. Mereka tidak dengarkan. Mereka terus hidup berkanjang di dalam dosa.
Maka Israel Utara dibuang ke Asyur, tidak pernah ke Bali. Israel Selatan dibuang ke Babel 70 tahun, agar supaya mereka sadar, agar supaya mereka bertobat. Saudara-saudara, mengapa mereka memilih kematian? Jawabnya ialah oleh karena manusia sejak jatuh di dalam dosa sudah diikat, diperbudak oleh kuasa dosa. Hidupnya hanya bisa melayani dosa dan tak pernah bisa keluar bebas dari kuasa dosa. Maka jangan heran saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang merupakan orang Kristen yang meskipun statusnya Kristen, tetapi hidupnya terus di dalam dosa, berkanjang di dalam dosa. Jangan heran ada begitu banyak manusia yang hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena memang tidak bisa keluar membebaskan diri dari dosa. Hidupnya hanya melayani dosa. Tubuhnya hanya dipakai sebagai alat untuk melayani dosa, kata Rasul Paulus. Itulah juga yang dikatakan di dalam Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Tapi coba kita baca ayat 19 saja. Roma 7 ayat 19. Mari kita buka sama-sama dan membaca Roma pasal 7 ayat 19. Kalau sudah ditemukan, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku lakukan. Lalu kemudian kita baca ayat 24. 2, 3. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetap saja jangan ditutup itu, kita akan lihat dari 5 sebentar. Jadi inilah yang dimaksudkan. Ternyata sejak jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak memiliki kemampuan lagi untuk datang kepada Tuhan, karena dosa telah memisahkan manusia dengan Tuhan. Ada jurang pemisah yang sangat lebar. Manusia tidak mampu lagi untuk keluar dari perbudakan dosa. Manusia tidak mampu lagi untuk memikirkan Tuhan. Jangankan mencari, memikirkan tidak. Manusia tidak mampu lagi untuk datang kepada Tuhan. Jangankan mencari dan memikirkan, datang pun apalagi. Dan karena itu manusia hanya melayani keinginan dari iblis. Dia tahu apa itu kebaikan. Kata ayat 20, ayat 19 tadi, Roma 7. Tetapi yang dia lakukan ketidakbaikan. Dia ingin melakukan kebaikan, kita ingin melakukan hal-hal yang baik, kita ingin melakukan kehendak Allah, tapi yang kita lakukan bukan yang ingin kita lakukan itu. Yang kita lakukan adalah hal yang jahat dan berdosa. Karena itu Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku? Inilah keadaan manusia yang rusak, yang tidak punya kemampuan, yang menjadi invalid secara rohani. Dan karena itu tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Tetapi siapakah yang akan menolong kita? Itu yang dikatakan Paulus pada ayat 25. Coba kita baca sama-sama Roma pasal 7 ayat 25. 2, 3. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Seorang pun dari kita tidak ada yang dapat membebaskan diri dari dosa. Seorang pun dari kita tidak ada yang dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus dapat melakukannya bagi kita. Dan oleh sebab itu
Dikatakan oleh Musa tadi, pada hari ini, sampai 5 kali. Itu juga yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, jangan lama-lama, bertobatlah, datang kepada Yesus, terima Dia dalam hidupmu, hidup dalam persekutuan dengannya, kasihi Dia, renungkan firman-Nya siang dan malam, dan lakukan firman-Nya itu dalam kehidupan kita, hidup di dalam terang firman-Nya. Maka dikatakan Mazmur pasal 1 ayat 3, hidupmu bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, di dunia ini ada wilayah-wilayah yang curah hujannya banyak, ada wilayah-wilayah yang curah hujannya sangat kurang. Israel termasuk negara yang wilayahnya di dunia ini curah hujannya sangat kurang. Kalau ke negara-negara termasuk di negara kita yang curah hujannya tinggi, negara itu kelihatan hijau, banyak sekali tumbuhan, bahkan semak pun subur. Tapi kalau ke Israel atau di negara-negara Arab yang curah hujannya kurang sekali, warnanya hitam putih atau abu-abu, jarang sekali terlihat pohon seperti di Israel. Karena itu menanam pohon di Israel harus di tepi aliran air atau di tepi sungai. Supaya apa? Supaya pohon itu akarnya merambat dan menghisap air dari aliran air atau dari sungai itu. Dan pohon itu akan bertumbuh makin hari makin tinggi, makin kuat, makin kokoh. Ranting-rantingnya akan melebar, lalu kemudian daun-daunnya lebat dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Meski diterpa badai, diterpa angin, diterpa hujan yang lebat, pohon itu tidak akan tumbang karena kokoh. Mengapa kokoh? Akar-akarnya kuat. Mengapa kuat? Dia menyerap air dari aliran air itu. Meski hidup kita, orang yang memiliki kehidupan akan diperhadapkan dengan rupa-rupa badai pergumulan, akan tetap kokoh. Oleh karena tertancap akar dalam air kehidupan yang firman Tuhan, dan akan berbuah pada musimnya. Itulah buah-buah di dalam Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah. Itulah kebahagiaan, itulah keberkatan. Jadi manifestasi dari kebahagiaan, manifestasi dari hidup yang diberkati Tuhan ialah hidup yang menghasilkan buah-buah roh ini. Kebahagiaan apa lagi yang ada selain daripada yang dicatat di dalam Galatia 5 itu, 9 buah roh ini, saudara-saudara. Jika kita memilih kehidupan mengasihi Tuhan, berjalan dalam firman-Nya. Tetapi jika ada orang percaya yang masih hidup berkata dalam dosa, berarti memilih kematian pada hari ini. Jangan keraskan hatimu, dengarkan suaranya, datang kepada Tuhan, bertobat, hidup di dalam Dia, berjalan di dalam terang firman-Nya. Maka kita akan mengalami hari-hari hidup kita sepanjang tahun 2025 dan bahkan tahun-tahun ke depan yang Tuhan bentangkan bagi kita. Hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam keberkatan, oleh karena menghasilkan buah-buah. Terpujilah Yesus. Amin. Silakan puji-pujian. Untuk puji-pujian